mengukur noise figure. Nah, tanggal 29 ini apa sebetulnya sudah di tanggal 22 teoretik sudah habis ya. 29 kita masih stopnya lagi. Kita tanggal 5 Juni ya. Kita masuk kuliah karena pekan depannya kita sudah mulai dengan UAS. Oke, kalau begitu mudah-mudahan kita dapat selesaikan tanggal 29 ya. Walaupun tanggal 22 kita selesai, 29 kita akan membahas secara keseluruhan diskusi tentang apa-apa yang sudah kita pelajari. Tanggal 5 kalau misalkan bahan sudah habis ya ini eh, ya kita gunakan untuk untuk belajar aja ya gitu. Jadi efektif 3 kali pertemuan. Baik, kita kembali ke tadi ya. Pertanyaan bila masih ada, silakan sampaikan. Sudah akan saya jelaskan. Jadi saya selalu memberikan kesempatan untuk bertanya sehingga saya bisa mengklarifikasi ya, dan supaya saudara tidak ragu-ragu nanti ketika melakukan atau mengerjakan UAS ya. Dari pengalaman sudah-sudah, ya, selalu kalau saya berikan kesempatan, tidak ada satupun ya yang bertanya atau minta saya untuk mengulang atau mengklarifikasi, nggak ada. Jadi saya anggap wah udah paham semua gitu. Tapi ketika saya berikan ujian, hasilnya kan begitu ya. Bahkan saya adakan apa namanya ulang-ulang ya. Kata? Jadi ada UTS ulang gitu loh. Ini kan sesuatu yang lucu ya. Mestinya jangan terjadi gitu. Nah, saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Ya. Jadi sekali lagi, ya, untuk menghitung tentang pengukuran noise, impulse maupun random noise dan sebagainya, itu penting tentang satuan. Ya. Jadi kalau saudara nggak tahu bagaimana mengubah dari watt menjadi miliwatt, ya, dari miliwatt menjadi mikrowatt, wah parah gitu, susah. Ya. Karena kuncinya adalah itu. Selain bagaimana proses kita menghitungnya. Itu yang penting harus dipahami dulu. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai saja pembahasan kita ya tentang topik baru ini, yaitu tentang carrier to noise, tentang carrier to noise. Jadi pengukuran carrier to noise ratio atau perbandingan carrier terhadap noise itu sama dengan pengukuran pengukuran random noise, pengukuran tentang kerapatan gaya noise acak ya atau random noise. Pengukurannya pada dasarnya terdiri daripada satu. Pertama-tama kita mengukur level carrier-nya atau level signal yang diinginkan. Jadi ketika kita disuruh mengukur carrier to noise ratio dari sebuah penerima ya FM misalkan atau bahkan sistem penerima satelit itu carrier to noise itu sering digunting lagi memang itu salah satu spesifikasi ya yang harus kita ketahui. Di pertama kali kita ukur berapa level carrier atau level sinyalnya. Kemudian setelah itu kita mengukur noise-nya. Noise di sini yang kita ukur adalah noise acak. Karena kenapa? Bukan noise impulse, karena noise acak merupakan noise yang sering. Yang pada umumnya ada pada sistem komunikasi. Ya. Jadi dua kita mengukur noise acaknya. Nah, dalam pengukuran noise acak ini, ya, ini persis seperti bagaimana
caranya kita mengukur dan menghitung noise, random noise yang laut dengan kita menerapkan faktor koreksi. Dan yang terakhir adalah kita normalisir terhadap bandwidth yang diinginkan. Seperti itu. Baru kita tahu bagaimana kita mengukur tentang carrier to noise. Ya. Sekali lagi kita mengukur level carrier-nya. Nah, level carrier ini tidak di apa-apakan. Artinya apa yang kita ukur levelnya udah tidak apa-apakan lagi. Tidak seperti halnya pada ukuran noise. Ukur noise ini tidak langsung kita gunakan level hasil pengukurannya, tapi harus kita terapkan faktor koreksi, kemudian kita normalisasi terhadap bandwidth yang diinginkan. Ya, gitu. Nah, setelah kita dapat, lalu akhirnya kita dapat memperoleh atau mengerti bagaimana perbandingan carry to noise. Ya. Jadi level carry yang diukur tidak diapa-apakan. Oke. Sedangkan dalam pengukuran noise-nya baru kita terapkan faktor koreksi, kemudian kita normalisir terhadap bandwidth yang diinginkan. Ya. Contoh, ini contoh. Jadi diinginkan mengukur video carry to noise ratio dari sebuah sinyal komposit TV, lalu bandwidth efektif sinyal yang diterima adalah 6 MHz. Ya. Jadi kita normalisir ke bandwidth ini untuk dapat memperoleh shape per N-nya atau carry to noise-nya yang akan dilihat oleh penerima TV tersebut. Untuk itu apa namanya saya gunakan ini aja apa namanya pen saja ya. Oke, ceritanya adalah kita diminta untuk mengukur carry to noise pada sistem penerima televisi atau pada radio televisi ya. Jadi kata lain adalah antenanya ini antenanya ya. Kemudian sistem penerimanya saya gambarkan kayak begini aja lah ya. Oke. Ini sistem penerima TV receiver. Nah, kita diminta untuk mengukur berapa carrier to noise ya, yang kita ukur di depan pesawat televisi kita atau di input pesawat kita, yaitu di keluaran daripada sinyal yang diterima oleh TV, oleh antena maksud saya. Ini antena ya. Nah, dalam sistem penerima apapun, baik itu sistem penerima televisi atau televisi atau sistem penerima radio FM, AM dan sebagainya, satu itu sangat penting sekali. Ya. Karena satu ini akan menentukan performance daripada sistem radio kita. Kalau CPRN-nya yang diterima oleh sistem penerima tersebut sudah memenuhi syarat atau sudah cukup, ya, maka radio akan uh, perform baik. Artinya akan menunjukkan kinerja dengan baik. Apalagi kalau CN-nya lebih besar daripada standar minimum, CPRN yang diharuskan pada sistem penerima tersebut, itu akan semakin baik. Jadi C2N ini hanya akan menentukan bagaimana sistem performa atau sistem radio penerima ini bisa bekerja secara optimal. Nah, dalam pengukuran C2N ada dua besaran yang harus kita ketahui. Pertama C. C adalah carrier. C adalah carrier. Carrier itu adalah gelombang pembawa. Dalam sistem penerima radio apapun pasti ada namanya gelombang pembawa karena menggunakan sistem modulasi. Nah, dari ini kita ukur levelnya
Jadi kalau katakanlah ini adalah CRT sebuah spektrum analyzer, nah, maka kita akan melihat bentuk spektrum seperti ini. Ya, seperti ini. Di mana ini adalah carrier yang bekerja pada sentra frekuensi tertentu, ya, misalkan F0, ini namanya adalah carrier, sinyal carrier. Sedangkan ini adalah sinyal noise-nya. Ini adalah noise-nya. Nah, kedua-duanya harus kita ukur. Yang pertama, kita ukur level carrier-nya itu berapa. Ya, misalkan minus 30 dBm. Nah, level carrier ini nggak perlu kita ubah lagi. Ya, artinya level yang kita ukur ini, yang kita baca, ya udah, ya, tidak kita apa-apakan lagi. Tetapi kalau kita ngukur noise-nya, seperti halnya pada waktu kita bahas tentang noise acak, ya maka ini noise acak, ya ini harus kita ukur, kemudian kita terapkan faktor koreksi, dan kemudian kita normalisir terhadap bandwidth standar. Ya. Nah, dalam pengukuran noise acak ini, agar supaya kita bisa mengukur dengan baik, karena ini adalah acak dalam amplituda, ya, dan frekuensi, maka kita terapkan apa? Agar supaya kita bisa mengukur dengan lebih baik seperti ini, misalkan kita terapkan namanya video 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 filter, ya, video filter, filter. Nah, kita terapkan ini, biasanya video filter ini sampai dengan bandwidth dalam satuan hertz, ya. Misalkan kalau ini kita ngukur atau bandwidth kita ukur masih dalam bandwidth 100 kHz misalkan, ya. Maka kita kurangi bandwidthnya, ya. Jadi video bandwidth filter ini kita kurangi sampai sekecil-kecilnya sehingga kita bisa membacanya dengan lebih baik, misalkan minus 86 dBm misalkan, ya. Nah, dalam pengukuran carrier to noise ini, tadi saya katakan pertama-tama kita mengukur kayak carrier-nya. Misalkan kita peroleh levelnya minus 30 dBm. Dalam pengukuran carrier ini, ya ini tidak berpengaruh terhadap bandwidth. Artinya, ketika kita ngukur, ya, level ini dengan menggunakan bandwidth 10 kHz, ini juga sama, hasilnya minus 30 dBm, bila mana kita ubah bandwidthnya menjadi 100 kHz. Artinya apa? Artinya carrier ini tidak berubah. Karena apa? Karena dia tidak karena dia merupakan sinyal deterministik, bukan sinyal random, bukan sinyal random seperti halnya noise, ya. Sehingga ini tidak ngaruh terhadap bandwidth. Berapapun bandwidth yang kita terapkan dalam pengukuran, misalkan kita mengukur sekarang minus 30 dBm pada bandwidth misalkan 10 kHz, misalkan, ya. Nah, kemudian kita ubah bandwidthnya menjadi 100 kHz, tetap aja dapatnya adalah minus 30 dBm karena dia tidak ngaruh terhadap bandwidth, ya. Karena dia merupakan sinyal deterministik signal. Nah, sedangkan dalam pengukuran noise, karena ini adalah bukan sinyal deterministik tapi sinyal random, ya, maka ini akan tergantung daripada bandwidth yang kita tentukan. Ketika mengukur dengan bandwidth 10 kHz, kita dapat level misalnya minus 86 dBm, ya. Tapi kalau kita ubah bandwidthnya, bandwidth apanya? Bandwidth RBW-nya atau resolution bandwidth spectrum, kita ubah dari 10 kHz menjadi 100 kHz, maka ini akan berubah pasti, ya, levelnya. Apalagi kalau kita ubah lagi, misalkan bandwidthnya ke 1 kHz, bandwidth RBW-nya
resolution bandwidth spektrumnya kita ubah ke 1 kHz. Lalu kita ukur noise-nya, maka level noise tersebut juga akan berubah. Artinya apa? Artinya bahwa dalam pengukuran noise acak ini akan tergantung daripada band. Nah, karena band ini berubah-ubah, artinya apa namanya? Setiap orang bisa melakukan atau bisa menentukan bandwidth-nya sesukanya kan ya. Ada yang ukurnya dengan bandwidth 10 kHz RBW, ada yang ukur dengan 100 kHz LBW dan sebagainya. Nah, sehingga kita standarkan, di mana standarnya bandwidth dalam pengukuran noise acak adalah per 1 Hz bandwidth. Ya, jadi semua semua yang mengukur dengan bandwidth yang bukan 1 Hz bandwidth itu harus dinormalisir terhadap bandwidth 1 Hz bandwidth. Itu ya. Nah, setelah kita peroleh berapa level noise-nya, ya, setelah kita apa namanya terapkan protokol koreksi dan apa normalisasi bandwidthnya, maka baru kita selanjutnya kita menghitung berapa carrier to noise-nya. Ini tinggal membandingkan saja level carrier yang sudah kita ukur sebelumnya terhadap level carrier yang sudah kita tentukan hasilnya akhir ya. Gitu. Nah, dalam contoh di sini tadi dikatakan bahwa kita akan mengukur carrier to noise dari sebuah TV, pesawat TV ya, atau TV receiver, di mana bandwidth daripada TV atau bandwidth daripada sinyal TV ya, ini harus memperoleh super N yang memenuhi standar ya, dimana kalau super N-nya memenuhi standar maka signal yang diterima akan semakin baik gitu ya. Intinya poinnya adalah kita harus tahu bagaimana caranya kita mengukur super N gitu, itu yang paling penting ya. Dan kita sedang bahas sekarang. Jadi saya jelaskan secara bagi pendahulunya adalah dalam pengukuran super N kan kita mengukur dua parameter saja. Yang pertama kita mengukur carrier ya, dengan bandwidth berapapun nggak akan ngaruh, tetap aja levelnya sama. Misalkan sekarang kita mengukur dengan menggunakan bandwidth RBW spektrum 10 kHz, saya dapat menit 10 dBm. Lalu RBW-nya saya ubah menjadi 100 kHz, tetap aja levelnya minus 30 dBm. Kenapa? Karena carrier itu merupakan sinyal deterministik, ya, sinyal sinusoidal. Nah, sedangkan kita pada waktu kita mengukur noise, dalam ini adalah noise acak, maka akan menentukan atau akan ditentukan oleh bandwidth RBW yang kita pakai. Jadi ketika kita mengukur dengan menggunakan RBW 10 kHz, itu hasilnya akan beda sebagaimana kita ukur dengan bandwidth RBW yang berbeda, misalkan di 100 kHz atau 1 MHz. Nah, kemudian dalam mengukur noise seperti ini, agar supaya kita mengukur dengan baik, ya, ini kan bingung ya, mana atas, mana bawah. Apa kita baca yang atasnya atau baca yang bawahnya gitu kan. Nah, agar supaya kita bisa mengukur dengan lebih baik, maka kita terapkan video bandwidth atau video filter ya. Nah, kita gunakan bandwidth yang sekecil-kecilnya yang dimiliki oleh spektrum tersebut. Misalkan kita mengukur dengan menggunakan 1 Hz video bandwidth, maka kita dapat peroleh level seperti ini ya. Kalau udah begini kan mudah kita bacanya ya. Dibandingkan kalau kita baca masih dalam bentuk noise seperti ini ya. Karena dia random dalam program maupun random dalam frekuensi. Nah, setelah kita dapat memperoleh berapa level carrier-nya dan berapa level akhir daripada noise-nya setelah kita terapkan apa namanya protokol koreksi, kemudian kita normalisir terhadap bandwidth yang diinginkan, maka setelah itu kita bandingkan saja ya untuk dapat memperoleh rasio daripada carrier to noise. Nah, dalam contoh di sini tadi ya diketahui bahwa bandwidth televisinya 6 MHz. Levelnya kita nggak tahu. Coba kita lihat ya contohnya. Coba kita lihat di contohnya ya. Dalam contoh di sini ya,
Bandwidth daripada sinyal komposit ini adalah 6 MHz ya. Lalu apa lagi? Itu tadi katanya carrier yang muncul itu adalah minus 25 di dBm. Tolong dicatat ya. Ini level carrier yang dibaca oleh spektrum analyzer adalah minus 25 dBm. Lalu noise yang terukur itu sebesar minus 95 dBm pada bandwidth 10 kHz. Jadi bandwidth 10 kHz merupakan bandwidth RBW spektrum yang kita set. Nah, ketika saudara set bandwidthnya bukan di 10 kHz, misalkan di 100 kHz, maka level carrier yang muncul tetap minus 25 dBm, sedangkan bacaan untuk noise-nya pasti akan berubah, bukan lagi minus 55 dBm, tapi akan berubah. Jadi berapa kira-kira? Misalkan sekarang kita ngukur ya, sekarang ini kita dapat peroleh hasil pengukuran, carry-nya adalah minus 25 dBm. Kita menggunakan bandwidth RBW-nya 10 kHz. Kita peroleh level noise-nya adalah minus 55 dBm. Tadi saya katakan bahwa ketika kita ngukur dengan bandwidth yang berbeda, katakanlah dari 10 kHz saya ubah menjadi 100 kHz, maka untuk level carry-nya tidak akan berubah pasti. Tetap minus 25 dBm. Kenapa? Karena ini merupakan signal deterministik signal, bukan signal noise. Ya. Tapi untuk noise-nya pasti akan berubah. Kira-kira jadi berubah berapa? Dari minus 95 dBm menjadi kira-kira berapa? Kalau bandwidth-nya kita naikkan dari 10 kHz menjadi 100 kHz. Jadi 10 kHz menjadi 100 kHz itu kan faktor berapa? Faktor 10 ya. Faktor 10 berarti 10 dB kan? 10 log 10. Nah, maka level carry-nya, level noise-nya pasti akan berubah dari minus 95 dBm menjadi minus 85 dBm. Karena dari teori yang sebelumnya kita ingat bahwa kalau kita lipat duakan bandwidth ya dalam pengukuran noise aca, maka levelnya akan berlipat dua juga ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya adalah minus 86 dBm pada bandwidth 10 kHz ya. Lalu kalau saya naikkan bandwidthnya dari 10 kHz menjadi 20 kHz, berarti saya lipat dua kan? Maka level noise-nya akan berlipat dua. Berarti dari minus 86 dBm menjadi minus 83 dBm. Kira-kira naik 3 dB. Karena bandwidthnya kita lipat dua kan. Dari 10 menjadi 20 kHz. Dan di sini pun sama. Dari sebelumnya band kita pakai adalah 10 kHz. Kita peroleh levelnya dari minus 95 dBm. Lalu bandwidthnya saya lipatkan 10 kalinya. Dari 10 kilo menjadi 100 kilo. Maka si level noise-nya pasti akan naik 10 dB. Menjadi delapan, minus 8 atau minus berapa? Minus 95 plus 10 dB berarti minus 85 dBm. Ya, begitu. Oke. Nah, kita kembali ke eh, contoh awalnya bahwa kita dapat peroleh carry-nya minus 25 dBm. Udah, ini siapkan. Perlu kita ubah lagi. Ya, cuman kita terapkan faktor koreksi. Kita tahu bahwa dalam pengukuran level, ya, daya signal atau daya noise, ya, signal, maaf, daya signal, maka ada beberapa faktor koreksi yang harus kita terapkan. Yang pertama apa? Pertama, detektor. Detektor. Ya, dia memberikan faktor koreksi 1,05 dB. Kemudian apalagi faktor koreksi yang diterapkan yang muncul disebabkan oleh apa? Koreksi dari log shaping, dari log shaping. Karena dalam pengukuran itu biasanya kita menggunakan fitur logaritmik, ya, menggunakan mode logaritmik sehingga ini akan memberikan faktor koreksi terhadap pengukuran adalah sebesar yang totalnya kita tambahkan dengan faktor koreksi dari detektor
itu keseluruhan fotokoreksi yang harus kita lakukan adalah sebesar 2,5 dB. 2,55 dB ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita terapkan fotokoreksi dengan cara kita menambahkan faktor 2,5 dB terhadap level eh, terhadap level ini bukan level noise ya, tapi terhadap level carrier. Maaf, ini mestinya carrier ya, bukan level noise nih, tapi level carrier. Mungkin saya perlu saya ubah. Ini bukan noise tapi carrier. Oke. Jadi dari pengukuran level carrier yang kita dapat oleh 2 minus berapa tadi itu ya, kita peroleh, oh ya, minus 25 dBm. Ini adalah, bentar ya, oh maaf, ini tetap aja, ini ini benar nih ya. Ini bukan carrier tapi noise. Sorry, noise. Sendiri yang ngomong, sendiri yang salah. Jadi dalam pengukuran carrier nggak perlu kita ubah-ubah, tetap biarkan ya. Jadi yang pertama adalah kita ukur carrier, kita peroleh sebesar minus 25 dBm dengan bandwidth berapapun sama. Kemudian kita ukur noise-nya. Kita peroleh sebesar minus 95 dBm dengan bandwidth LBW sebesar 10 kHz ya. Maka kita dapat membuat perhitungan sebagai berikut. Pertama, kita lakukan faktor koreksi sebesar 2,5 dB terhadap level noise tersebut. Kemudian kita normalisir ke bandwidth, dalam ini adalah bandwidth TV besar 6 MHz ya. Setelah itu baru kita rasiokan dengan level carrier yang sebelumnya kita ukur. Jadi noise yang kita ukur sebesar minus 95 dBm itu adalah noise ya dengan bandwidth 6 MHz. Maaf, dengan bandwidth 10 kHz. Jadi N 10 kHz adalah noise level yang kita ukur dengan menggunakan bandwidth LDW 10 kHz ya. Kemudian ini adalah faktor normalisir dari bandwidth TV 6 MHz ke bandwidth 1,2 kalikan 10 kHz. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa dalam pengukuran noise acak, bandwidth LBW-nya harus kita kalikan dengan faktor 1,2 karena permintaan daripada spektrum tersebut ya. Berarti faktor normalisirnya adalah 10 log, bandwidth videonya 6 MHz per bandwidth LBW yang kita gunakan dalam pengukuran sebesar 10 kHz, lalu kita kalikan dengan faktor 1,2 menjadi berapa? 12 kHz ya. Nah, jadi sini diperoleh hasil akhirnya adalah minus 92,5 dBm per 10 kHz ya. Ini adalah level dan minus 95 setelah kita terapkan faktor koreksi 2,5 dB. Jadi minus 95 dBm plus ya plus 2,5 dB adalah minus 92,5 dBm. Masih dalam bandwidth 10 kHz ya kan. Lalu kita normalisir ke dalam bandwidth video yang diinginkan, itu kita tambahkan dengan 10 log 6 MHz per 1,2 kalikan 10 kHz ya. Jadi kalikan dengan bandwidthnya, kalikan dengan faktor 1,2 adalah berapa? Kita peroleh di sini besar plus 27 dB ya. Berarti level noise-nya ya, level noise-nya adalah minus 65,5 dBm per 6 MHz bandwidth. Karena dalam pengukuran apa namanya TV itu standar bandwidthnya adalah standar bandwidth si sistem yang sedang kita ukur CM-nya. Dan dalam ini kita mengukur CPM-nya adalah bandwidthnya 6 MHz ya.
Berarti sebagai standar bandwidth adalah standar bandwidth 6 megahertz merupakan standar bandwidth daripada sistem bernada mati TV. Ya udah, setelah itu kita baru dapat peroleh, tinggal kita apa namanya minus 92,5 dBm per 10 kHz plus 27 dB merupakan ini normalisasi dari apa dari 6 MHz 1,2 kalikan 10 kali terhadap bandwidth receiver 6 MHz adalah plus 27 dB. Berarti minus 92,5 plus 27 dB adalah minus 65,5 dBm per 6 MHz bandwidth, ya kan? Ini setelah kita normalisasi dari bandwidth RBW 10 kHz, setelah kita kalikan dengan juga 1,2 12 kHz ke bandwidth TV 6 MHz, ya. Ya udah, kita udah peroleh sekarang. Level carry-nya tetap itu adalah berapa tadi? Minus 25 dBm. Lalu level carry-nya adalah minus 65,5 dBm per 6 MHz. Berarti carry to noise ratio-nya adalah minus 25 dBm dibagi dengan minus 65,5 dBm adalah 40,5 dB. Jadi 40,5 dB adalah hasil akhir shaper end dari sistem penerima televisi tersebut. Ya, baik. Di sini jelas. Ada yang mau tanyain? Ini udah jelas ya. Ada yang tanyakan, silakan. Nggak usah malu ya. Nggak akan dicatat oleh saya kalau yang nanya. Bahkan saya appreciate kalau kamu nanya, berarti kamu pengen tahu. Kalau nggak nanya, berarti ya nggak tahu. Ya, ya apa adanya lah. Gimana gimana nanti gitu ya. Jangan gimana nanti. Gimana sekarang. Kalau sekarang udah oke, nantinya pasti oke. Kalau sekarang nggak oke, kedepannya juga nggak oke. Jelas? Sekali lagi, jelas? Setelah ini, saya akan berikan kuis. Ya. Jadi sebelum saya berikan kuis, saya nanya dulu. Apakah sudah clear? Ya, dari kuliah saya selama ini, yaitu dari pembahasan tentang mengukur input noise, random noise dengan yang ini, yaitu rasio. Apa sudah oke? Kalau sudah oke, kita akan lanjut dengan kuis. Kuis ini akan saya nilai, akan saya masukkan sebagai data. Ya. Nilai yang sudah peroleh selama kuliah dengan saya. Baik, kalau nggak ada, ini saya tutup. Ya, kita akan tutup. Kemudian sudah kerjakan kerjakan kuis dari saya ini. Saya berikan kesempatan waktunya sampai selesai kuliah. Ya, kamu kerjakan dalam kertas selembar. Ya, terserah kertas, kalau bisa kertas HVS. Ya, kertas HVS saja. Mau selembar, mau dua lembar, terserah. Ya, gimana hasil kerjaan tersebut. Kemudian saudara screenshot, ya. Kemudian filenya dalam format PDF, kirim ke saya. Bukan ke grup, tapi kirim ke nomor HP saya. Ya, waktunya sampai dengan selesai kuliah. Udah ya, ini saya tutup. Saya stop sharingnya, kemudian akan saya tampilkan soalnya. Siapkan kertas lembar dulu. Siapkan kertas lembar dulu. Siapkan kertas, pulpen, kalkulator, ya. Udah siap? Halo, Bentar, udah siap? Pak. Ini nggak menjawab, berarti pergi, kabur atau gimana? Hmm. Udah siap? Sudah, Bentar, Pak. Pak. Udah ya? Oke, Belum kita Pak. mulai ya.
Jangan lupa kasih nama, kelas, nomor induk mahasiswa. Ya. Kemudian setelah selesai kuliah, langsung saudara screenshot dalam format PDF, lalu kirim ke nomor WA saya. Ya, kerjakan. Jangan lupa beri nama. Ya. Pak, izin bertanya, Ya, yang kuis 2 dan 3 ya, Pak? gimana? Ini kuisnya yang 2 atau yang 3 atau dua-duanya, Pak? Oh, sebentar. Tulisnya yang ini ya. Apa? Sebentar, sebentar. Bukan ini. Tadi udah saya tunjukkan kan. Tulis. Oh, ini. Yang ini nih. Udah kebaca? Kuis nomor 2. Kuis Oh, nomor 2. siapa? Ya. Kuis nomor 2. Yang ini nih. Kuis nomor 2.